Halo seluruh siswa-siswi kelas 11 IPA, kembali lagi dengan saya Ibu Anastasia Ninowska dalam pelajaran Matematika Peminatan dengan materi Teorema Sisa dan Teorema Faktor. Nah, ini ada hal dasar yang mengantarkan kita mengenal tentang Teorema Sisa. Pada pembagian suatu bilangan, kita sering mendapatkan hal seperti contoh berikut. Hasil pembagian 17 bagi 5 adalah 3, dengan sisa 2. Bentuk tersebut dapat dinyatakan dengan kesamaan 17 sama dengan 5 kali 3 tambah 2. 17 sebagai bilangan yang dibagi, 5 sebagai pembagi, 3 sebagai hasil bagi, 2 merupakan sisa pembagian. Nah, untuk teorema sisa untuk pembagi bentuk linear X kurang K, jika polinomial fx berderajat n dibagi dengan X kurang K, maka sisa pembagian S ditentukan oleh S sama dengan Fk. Kita lihat contohnya. Sisa pembagian polinomial 2x pangkat 4 tambah x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah 7x kurang 15 oleh x tambah 2 adalah, nah, x tambah 2 di sini kita cari nilai x-nya, tentukan nilai x-nya, jadi x sama dengan min 2. Nilai min 2 ini substitusi ke polinomialnya untuk mendapatkan sisanya. Jadi 2 kali min 2 pangkat 4 tambah min 2 pangkat 3 kurang 3 kali min 2 pangkat 2 tambah 7 kali min 2 kurang 15. Negatif 2 pangkat 4 jadinya 16. Negatif 2 pangkat 3 min 8. Min 2 pangkat 2 4 dan 4. 7 kali min 2 min 14 kurang 15. 2 kali 16 32 kurang 8, 3 kali min 3 kali 4 min 12 kurang 14 kurang 15. 32 kurang 8 24, 24 kurang 12 12, 12 kurang 14 min 2, min 2 kurang 15 negatif 17. Jadi sisanya negatif 17. Kita lihat teorema sisa untuk pembagi bentuk linear. Sekarang kalau dia bentuknya AX tambah B. Jika polinomial fx berderajat n dibagi dengan AX tambah B, maka sisa pembagian S ditentukan oleh S sama dengan F negatif B per A. Contoh soal, sisa pembagian polinomial 2x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah x kurang 10 oleh 2x kurang 3 adalah, kita lihat, 2x kurang 3, kita akan menentukan nilai x, jadi kedua ruas tambahkan 3, jadinya 2x sama dengan 3, x sama dengan 3 yang jauh dari X bagi yang dekat dengan X, jadi 3 per 2. 3 per 2 ini kita substitusi ke persamaan polinomial untuk dapatkan sisa 3 per 2 pangkat 4, kurangi 5 kali 3 per 2 pangkat 3, tambah 2 kali 3 per 2 pangkat 2, tambah 3 per 2 kurang 10. 3 pangkat 4, 81, 2 pangkat 4, 16, kurang 5, 3 pangkat 3, 27, per 2 pangkat 3, 8, tambah 2, 3 pangkat 2, 9, 2 pangkat 2, 4, tambah 3 per 2 kurang 10. Lalu setelah itu, 2-nya ini Ibu sederhanakan dengan 16, sehingga 2 bagi 2, 1, 16 bagi 2, 8, sehingga dapat 81 per 8. 5 kali 27, 135, tanda negatifnya tetap. 2 kali 9, 18, per 4, tambah 3 per 2, kurang 10. Nah, setelah itu yang sama penyebutnya, 8 ini, 81 kurang 135,
negatif 54/8. Lalu yang lainnya Ibu samakan penyebut dengan 8. 8 bagi 4, 2 kali 18, 36. 8 bagi 2, 4. 4 kali 3, 12. 80 bagi 8 itu kan 10. Jadi semua sudah seragam, penyebutnya 8. Negatif 54 tambah 36, negatif 18. Negatif 18 tambah 12, negatif 6. Negatif 6 kurang 80, negatif 86. Negatif 86/8 disederhanakan, bagi-bagi 2. Pembilang bagi 2, penyebut bagi 2. Negatif 86 bagi 2, negatif 43. 8 bagi 2, 4. Nah, disederhanakan ke pecahan campuran, jadinya negatif 10/3/4. Sekarang, untuk teorema sisa, untuk pembaginya bentuk X kurang A kali X kurang B. Sisa pembagi polinomial fx oleh X kurang A kali X kurang B adalah xx sama dengan px tambah q dengan fa sama dengan pa tambah q dan fb pb tambah q. Kita lihat contoh soal, suku banyak fx jika dibagi x tambah 2 sisanya 12. Dan jika dibagi x kurang 3 sisanya min 3. Tentukan sisanya jika fx dibagi oleh x tambah 2 kalikan x kurang 3. Kita lihat. Pembagi X tambah 2 kalikan X kurang 3 berderajat 2, maka sisanya XX berderajat 1. Jadi kalau berderajat 1 berarti bentuk seperti linear, yaitu AX tambah B, di sini Ibu pakai PX tambah Q, XX sisanya. Fx dibagi X tambah 2 kali X kurang 3, maka dapat ditulis fx sama dengan x tambah 2 kali x tambah 3 kali hx tambah sx. X tambah h, x tambah 2 kali x kurang 3 kali hx, xx-nya ubah ke px tambah q. Hx ini apa? Yang tadi kembali kalau mau ingat yang pertama ini, kita belajar pertama kali pengertian yang pertama. 5 kali 3, 3 sebagai hasil bagi. Jadi Hx itu hasil bagi. Ya. Nah, Hx itu hasil bagi. Fx dibagi X tambah 2 bersisa 12. Maka F min 2 sama dengan 12. Sehingga F min 2 sama dengan 12, kita substitusi ke yang di atas. Min 2 tambah 2, kalikan min 2 kurang 3, kalikan H min 2, tambah P kali min 2, tambah Q sama dengan 12. Min 2 tambah 2, 0. Otomatis kalau kalikan semuanya nanti dengan min 2 kurang 3, ini min 5, dan H min 2 juga hasilnya 0. Tinggal min 2P tambah Q sama dengan 12. Jadi, diperoleh persamaan min 2P tambah Q 12. Merupakan persamaan 1. Setelah itu, Fx dibagi X kurang 3 bersisa min 3. Maka F3 adalah min 3. Sehingga 3 tambah 2 kali 3 kurang 3 kali H3 tambah P3 tambah Q sama dengan min 3. 5 kali 0 kali H3, jadi hasilnya 0. Lalu setelah itu 3P tambah Q, jadi diperoleh persamaan kedua 3P tambah Q sama dengan min 3. Persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Min 2P tambah Q 12 sama dengan 12, 3P tambah Q sama dengan min 3. Kita eliminasi Q sama-sama positif jadi min. Kita kurangkan min 2P kurang 3P min 5P. Q kurang Q 0, 12 kurang min 3 jadinya 15. P min negatif P sama dengan 15/5. Negatif P sama dengan 3, berarti P-nya negatif 3. Kalau P-nya negatif 3, berarti Q-nya berapa? Substitusi P negatif 3 ke persamaan 1.
Min 2 kali min 3 tambah Q sama dengan 12. Min 2 kali min 3, 6. Tambah Q sama dengan 12. Q sama dengan 12 kurang 6. Q sama dengan 6. Diperoleh sisa pembagian tadi kan PX tambah Q. Jadi min 3X tambah 6. Jadi sisa pembagiannya adalah min 3X tambah 6. Nah, ini ada dari tadi kita sudah ketemu teorema sisa ada persamaannya seperti ini, persamaan dasarnya. Yang dibagi kali hasil bagi tambah sisa. Nah, untuk dxx kurang K, bisa juga dx-nya dibagi oleh x kurang K. Kali hx tambah s. Sekarang kita lanjut teorema faktor. Faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Bilangan 2 termasuk faktor dari 6 karena 6 dapat dibagi habis oleh 2 atau pembagi 6 oleh 2 tidak memberikan sisa. Sisanya sama dengan 0. Hal ini dapat ditulis 6 bagi 2 sama dengan 3 tambah 0 atau 6 sama dengan 2 kali 3 tambah 0. Jadi sisanya 0. Kalau sisanya 0, maka 2 termasuk faktor dari 6. 3 juga termasuk faktor dari 6. Oke, kita lihat. Misalkan suku banyak fx dibagi oleh x kurang k memberikan hasil bagi hx dan sisa cfx. Jika x kurang k merupakan faktor dari suku banyak fx, maka pembagian fx oleh x kurang k tidak memberikan sisa atau fx sama dengan 0. Secara umum, disimpulkan bahwa jika x kurang k merupakan faktor dari suku banyak fx, maka dapat dinyatakan dalam persamaan fx sama dengan x kurang k kalikan hx. Hx hasil baginya, xx-nya itu adalah pembaginya. Oke, ada persamaannya, teorema faktor. Nah, untuk teorema faktor ada yang pertama, suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor x kurang k jika dan hanya jika fk-nya sama dengan 0. Suatu fungsi suku banyak fx memiliki faktor ax tambah b jika dan hanya jika f negatif b per a sama dengan 0. Ya, terima kasih atas pelajaran hari ini. Sampai jumpa di latihan soal.